Terima kasih Pak Hua. Pak Ongku. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran, pelaksana tugas BKN dan jajarannya. Saya barangkali lebih fokus kepada honorer dan non-ASN ini ya. Yang pertama tadi disebutkan bahwa Pak Menteri mengatakan fresh graduate itu protes. Sehingga barangkali perlu kita pikirkan untuk menambah porsi daripada fresh graduate. Kalau saya berpikir begini nih Pak Menteri, ini honorer ini utang lama kita, utang lama bangsa ini atau pemerintah selama ini. Jadi saya pikir ya kita selesaikan satu demi satu aja. 80% saya pikir sudah benar, 80% ini fokus dulu aja itu. Nanti setelah itu selesai, kalau kita usahakan selesai sampai dengan tahun 2024 Desember, setelah itu baru kita lakukan dengan baik semuanya gitu. Ya sekarang fokus dulu aja lah. Jadi nggak usah saya kira dikutak-katik lagi itu soal itu. Yang fresh graduate ya sudahlah, tunggu aja. Pengabdian itu tidak hanya lewat ASN kok dalam bangsa ini gitu. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua terkait dengan ada kasus yang saya temukan di lapangan. Itu tentang PPL Pak, petugas penyuluh lapangan dari pertanian. Pengairan, sorry bukan pertanian. Ya pertanian benar, pertanian. Mereka ini sebetulnya adalah pegawai honorer dari Dinas Pertanian Provinsi. Akan tetapi di BKO-kan ke kabupaten. Sekarang ini dalam pengusulan untuk masuk P3K, mereka ini tidak ada yang ngusulin. Nah, ini mungkin mekanismenya nanti kita perlu ini lagi sampaikan. Saya akan sampaikan nanti datanya melalui Ibu Sestama barangkali ya. Tapi hari ini saya kebetulan nggak bawa datanya. Ini mungkin perlu mendapat perhatian, ada sekitar 20-an sekian orang di salah satu kabupaten yang saya temui ketika saya melakukan kundapil ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa terselesaikan dengan baik. Yang ketiga mengenai seleksi di lapangan. Di lapangan dalam pengusulan ini sekarang seleksi administrasi itu dibuat sulit sama orang-orang daerah itu. Saya sempat berkomunikasi dengan Ibu Sestama, ini bagaimana mengenai seleksi ini. Memang Ibu Sestama bilang kalau administrasi bukan kewenangan kita Pak, itu kewenangan daerah gitu ya. Nah, tapi ini saya kira daerah ini perlu dikasih surat ini edaran kayak dari apa gitu, kementerian mengatakan bahwa ini nih daerah ini jangan mempersulit lah ya orang-orang itu. Ini umumnya ini juga ada kaitannya dengan apa istilahnya kedekatan lah yang tadi itu disampaikan itu ya. Kalau dia adalah orang dekatnya, yang lain itu dibikin sulit lah, kesalahan. Nah, tetapi kalau saya minta saran bagaimana supaya seleksi pengisian administrasi dan sebagainya dilakukan sosialisasi. Ya, apakah itu oleh BKN, apakah oleh Kementerian ARB dan sebagainya, boleh supaya mereka itu lebih mudah gitu melakukan itu. Nah, kemudian tadi mengenai soal pendidikan, tadi Pak Hugo juga sudah mengangkat mengenai SMA atau sarjana. Saya juga menemukan di lapangan bahwa yang disebut yang lulusan SMA itu, yang tidak S1, mereka katakan mereka tidak bisa terdaftar di P3K. Sehingga ada kasus yang lucu menghadap kepada saya ini Pak Menteri. Dia bilang, Pak bisa nggak saya dibantu? Dibantu apa? Saya bilang. Saya ingin mendapatkan ijazah S1. Oh kamu mau sekolah? Maksudnya, bukan Pak, saya mau wisuda. Loh kamu wisuda bagaimana caranya? Ya, supaya ini Pak, kalau nggak saya wisuda, kalau nggak punya ijazah S1, saya nggak bisa masuk P3K. Ya, itu kebetulan di kementerian, kaitannya dengan Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan ya. Tetapi dia bilang harus S1. Lalu bagaimana caranya? Itu ada Pak. Kita tinggal wisuda aja. Berapa biayanya? 15 juta. Di mana dapatnya? Dia tunjuk tuh sekolahnya kepada saya. Waduh luar biasa saya bilang. Saya sih nggak akomodir, cuman maksud saya ini akan terjadi seperti ini di lapangan gara-gara itu tadi persyaratan itu. Padahal sebagaimana Pak Hugo katakan, beliau itu sudah puluhan tahun di situ. Dia betul-betul menguasai pekerjaannya. Tetapi hanya masalah administrasi ini akhirnya dia terhambat, tidak bisa masuk jalur P3K itu.
Dia datang ke saya menghadap pakai kendaraan sepeda motor plat merah, Pak. Plat merah dia datang kepada saya itu. Di Padang Lawas Utara, Pak. Bukan di kampungnya Pak Junimart, bukan. Bukan, Pak, bukan di kampungnya Bapak. Tapi itu kenyataannya gitu loh. Jadi ya saya kira ini seperti kata Pak Hugua, soal keahlian mengerjakan sesuatu daripada yang pintar-pintar yang fresh grade itu mungkin mereka cepat beradaptasi. Tetapi kita juga harus menghargai kawan-kawan yang sudah mengabdi belasan tahun ini gitu loh. Ya kita hargai dong. Itu kita selesaikan persoalan itu gitu. Ya. Kemudian Pak, ada lagi ini adalah mengenai pengisian kembali. Ini ada lagi yang lucu lagi nih. Ini Pak. Guru-guru itu yang sudah lolos P3K. Katakanlah misalnya di sekolah itu tadinya ada 10 guru P3K, honorer. 5 orang sudah lolos ikut P3K. Si kepala sekolah itu melalui dinasnya itu diisi lagi yang honorer itu dengan imbalan. Ini tadi mafia yang disebutkan Pak Ketua tadi. Dinas Pendidikan Pak di salah satu kabupaten itu memasang target 30 juta per orang. Dinas Kesehatan 40 juta per orang. Ketika ditegur sama orang inspektorat, ini kenapa kok kalian masih terima lagi? Kan sudah dilarang ini menerima ini. Kalau begini caranya kan gak selesai-selesai ini urusan ASN. Honorer. Dia bilang kan masih ada anggarannya sampai akhir tahun. Ini kan nanti perkara kalian ini. Anggaran itu gak boleh lagi dialurkan ke situ. Kita sudah menganggarkan Pak 10 orang. Berarti masih ada sisa. Yang 5 kan sudah ditanggung pusat atau mensanggung APBD karena melalui P3K. Berarti ada lowong 5 orang. Dimanfaatkan ini Pak. Ini saya kira sanksinya harus benar-benar dipertegas kepada OPD maupun kepala daerahnya. Entah potong daun entah apa sanksinya harus jelas ini. Kalau enggak ini bahaya, enggak akan selesai persoalan ini. Sekarang ini banyak terjadi Pak. Kalau Bapak butuh datanya nanti saya minta datanya karena inspektor yang melapor ke saya. Salah seorang inspektorat di daerah yang melapor kepada saya itu. Ya. Saya bilang kenapa enggak kalian periksa? Enggak ada instruksi Bang ke kami. Kalau ada instruksi ke kami untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh OPD itu, kami akan periksa. Kalau bisa tolong diketok dari Komisi 2 atau dari Kementerian ARB atau dari BKN supaya diinstruksikan kami melakukan inspeksi kepada semua instansi-instansi yang melakukan pelanggaran seperti itu. Kami akan lakukan dia bilang. Sekarang kami nggak bisa bergerak, nggak ada instruksi itu. Nah ini Pak Menteri yang ingin saya sampaikan. Ya, kemudian itu adalah tentang netralitas. Kawan-kawan sudah bicara tadi. Di dapil saya punya kabupaten 19 Pak dapil saya itu. Saya menemukan ada 5 kabupaten kota yang instruksinya itu sangat jelas. Kepada setiap ASN harus menyetorkan 10 nama kakak untuk memilih si A dan si B dan si C. Didaftarkan di sekretariat kabupaten. Ada petugas yang mendaftarkan. Saya nggak sebut partainya, ada beberapa partai, tentunya tidak satu partai Pak. Kebetulan kami apa saja Partai Demokrat nggak punya kepala daerah, jadi ya nggak dapat. Ya. Partai-partai lain tuh ada Pak. Saya dari 19 itu saya menjalani 5 kabupaten kota itu melakukan hal yang sama. Bahkan ada yang sangat kejam. Saya sudah minta sowan sama dia, sama kepala daerahnya. Aku nggak banyak lah aku cari di situ. Pasti kau dapat lah itu. Kalau kau mau dapat 100.000 dapat kau itu di kabupatenmu. Saya cuma butuh 20.000, jangan ganggu-ganggu lah aku. Ketua tim saya di situ diintimidasi, didatangin ke rumahnya Pak. Mundur kau. Kalau kau tak mundur istrimu kupindah. Saya telepon itu orang. Bang, sorry bang, ini harga diriku bang. Kepala daerah itu ngomong begitu. Ini harga diriku bang. Ini daerahku bang. Ya, saya telepon ke orang partainya dia di atas sedikit. Sama juga. Ya, akhirnya dokter, padahal istrinya itu dokter teladan Pak, dipindah ke daerah terpencil Pak. Terpaksa ketua tim saya itu mengundurkan diri. Bang, aku minta maaf bang, aku nggak bisa lagi angkat tangan aku. Ya sudahlah, aku bilang, nggak apa-apa lah. Ini netralitas itu di mana gitu. Nah ini juga harus ada sanksinya. Sanksinya apa ini kepada kepala daerah ini? Kok nggak ada sanksi kalau begini? Kan repot kita. Saya khawatir ini seperti pepatah itu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, saya takutnya begitu. Karena ada cawe-cawe, ya semua cawe-cawe jadinya di mana-mana gitu loh. Nah, ini kita repot nih Pak Menteri, ya.
Kemudian ini mengenai penggantian tadi Pak Menteri menyampaikan. Ini juga saya sampaikan kepada Ibu BKN. Apa BKN? Kepala daerah 1 hari menjelang habis masa jabatan. 1 hari menjelang habis masa jabatannya. Melakukan rotasi besar-besaran. Banyak yang dibangku panjangkan. Ya. Di-terminate. Nggak jelas alasannya. Ini sudah berproses, bahkan sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan, sudah masuk, saya kira ke Pan RB sudah masuk, ke BKN juga sudah masuk datanya. Ya, ini saya kira harus di stop ini. Ini kesewenang-wenangan kepala daerah yang luar biasa. Ya, 1 hari menjelang dia habis masa jabatannya dia berhentikan itu bangku panjang ada lebih dari 30 orang. Dia ganti dengan orang-orang yang tidak kompeten. Ya, jalurnya bagaimana ini? Nah ini penggantian ini objektivitasnya bagaimana? Ini karena kedekatan saja atau apa dan sebagainya. Last but not least barangkali adalah karena ini undang-undang nomor baru ini yang nomor 20 ini kita baru ya. Saya kira kita perlu juga melakukan sosialisasi ya. Saya nggak tahu lah apakah anggarannya ada atau tidak ya, kita bisa melakukan sosialisasi ke lapangan kepada terutama kepada pegawai-pegawai honorer yang resah. Mereka resah di bawah ini. Saya sudah berkali-kali mengatakan kalian sudah dijamin undang-undang. Jangan khawatir, sudah dijamin undang-undang Desember 2024 paling lama kalian sudah jadi ASN. Bisa jadi paruh waktu, bisa jadi P3K, bisa jadi PNS. Itu nanti tergantung gitu loh. Bahkan saya sudah menyampaikan metode seleksinya pun sudah berbeda dengan yang umum dan sebagainya. Tetapi ini kelihatannya belum meyakinkan mereka. Oleh karena itu kita perlu melakukan sosialisasi. Untuk itu saya usul ketua. Kalau bisa, tadi Pak Ketua bilang kita konsinyering untuk membahas PP-nya, kalau bisa saya juga usul supaya kita melakukan sosialisasi. Barangkali itu Ketua, terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua dan pelaksana tugas Kepala BKN, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sosialisasi kita semua melakukan sosialisasi, maksudnya lebih spesifik sosialisasi gimana maksudnya? Sosialisasi mengenai undang-undang ini terutama yang menyangkut metode seleksi dan sebagainya pengangkatan ASN ini supaya mereka punya kepastian Pak. Yang buat siapa yang buat? Di dapil masing-masing lah. Yang buat sosialisasinya? Hah? Yang buat sosialisasinya? Ya kementerian bersama kita. Ya itu maksudnya. Oh siap Ketua siap. Terima kasih Pak Andi Rahman.